Oke, ini juga ada kabar yang mungkin kabar baik ya, kabar yang positif dihembuskan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan yang menegaskan kemungkinan adanya penundaan kenaikan tarif PPN menjadi 12% di tahun depan. Itu seperti apa kabarnya, Om Dhani? Ya, awalnya kan ini kan kebijakan PPN gonjang ganjing ya. PPN naik memang walaupun berdasarkan undang-undang harus naik nih memang, tapi penolakan banyak kan yang semacam di media sosial yang seperti Garuda Biru penolakan PPN itu kan. Kemudian akhirnya Pak Luhut nih yang notabene mungkin punya kuasa lah, jadi di ketua Dewan Den itu menyebut akan diundur nih karena memang belum siap. Belum siap, kemudian juga berdampak luas ya ke masyarakat kita menengah, sama akan menyiapkan bansos tadi saya bilang tadi kan. Jadi sebelum PPN naik mungkin pemerintah akan menyiapkan bansos, bagaimana itu jadi bansos dulu baru naik. PPN naik. Nanti akan rapat sama mungkin juga sama Pak Prabowo ya. Jadi memang jangan sampai sudah kelas menengahnya turun kita makin terhimpit nih dengan PPN ini. Berdampak luas kan, takutnya kita nggak ada punya daya beli, ekonomi lesu, PHK di mana-mana bahaya kan. Betul. Gimana mau nyampe 8% nih? Kalau misalkan kita nggak ada daya beli. Sementara kan kita penopang kita itu adalah konsumsi sama investasi. Ketika kita nggak ada daya beli, nggak ada konsumsi, gimana mau tumbuh kan ekonomi ke atas kan? Yang ada dulu kan waktu zamannya Pak Jokowi bilang kan akan meroket ke atas. Ternyata hasilnya menukik ke bawah kan, di bawah 5%. Nah itu. Jangan sampai target yang 8% ke atas bawa lagi nih Mas. Gitu, dengan kebijakan yang non populis ya gitu. Betul. Karena orang juga udah menggaungkan boykot ya. Nggak usah belanja deh, kita frugal living aja. Frugal living, hemat. Mana nanti PPN naik, gaji nggak naik kan? Wah, curhat. Emang terbaru gitu ya? Tanggal 25 kemarin pas dicek. Ada saldonya ada. Saldo ada. Masih sama. Sama nggak? Sama, karena kan belum naik. Iya, belum naik. PPN-nya. Gajinya belum naik UMP kan? Betul. Dibahas juga tuh UMP. Ada HRD datang. Jangan sampai naik semua, tapi gaji nggak naik kan? Itu dia tuh. Nanti ujung-ujungnya mana apa? Main judo lagi kan? Betul. Situ lagi ya. Kan? Jadi ujungnya ke situ ya. Banyak. Mau cepat kaya instan di sana, tapi salah kan? Salah jalan. Emang ada Pak orang kaya gara-gara judol? Banyak yang bilang mau cepat kaya main ini. Banyak kan yang ada. Tapi dia tuh sistemnya awal-awal itu menang mulu ya. Pernah main ya? Enggak, kata-kata orang nih katanya. Mungkin awal-awalnya dipancing gitu. Dipur ya? Iya, nambah lagi, terus nambah lagi. Nah, begitu nominalnya udah gede, kalah mulu. Candu ya? Iya. Candu karena penasaran tuh katanya. Katanya mancing-mancing gue. Menangnya ketagihan, kalahnya penasaran ya. Nah, jadi terus aja deh tuh. Pengalaman tuh. Banyak kan ya? Katanya. Candu nggak Mas? Tapi ini dengar cerita, tapi bukan judi online ya. Mungkin dari zamannya judi konvensional yang dulu-dulu tuh. Main segala macam judi lah. Itu satu hari kita bisa menang dapat motor Pak. Tapi di hari lainnya kita bisa kalah mobil. Iya betul. Gitu. Ya emang itu konsekuensinya, kita harus siap aja dengan segala konsekuensi itu. Entah itu menangnya lebih besar, kalahnya lebih kecil, atau sebaliknya. Gitu aja sih. Tapi memang candu banget ya itu permainan judi itu. Nggak tahu saya. Makanya jangan sampai nih kita berharap sama tadi Pak Luhut ya kasih bansos, PPN juga PPN yang ditunda sama gaji naik. Tapi penasaran sih sama bansosnya sih. Bentuk bansosnya kayak gimana sih Mas Dhani? Nah, info kata Pak Luhut tuh jangan sampai BLT uang tunai. Tadi saya bilang kan kalau BLT uang tunai takutnya dipakai buat disalahgunakan lagi. Bansos lebih kepada subsidi energi kan, mungkin subsidi. Katanya listrik ya? Listrik, PAM gitu. Enggak, mungkin kayak misalkan subsidi kita token misalkan dapat berapa cepet nih, dapat mungkin subsidi murah kali. Dan itu juga mungkin untuk kategori tertentu ya, 900 sama berapa? Enggak semua kali. 450 mungkin ya. Subsidi ya? Iya, betul. Itu kan subsidi 900 sama 450 ya? VH ya. Yang 2.200 enggak dong? Aman dong. Aman ya. Enggak ada subsidi juga ya. Mungkin enggak pernah rasain token bunyi kali ya. Gitu kan. Iya. Itu paling males tuh kalau token udah bunyi kan. Tengah malam lagi kan. Apalagi rumahnya dempet sama tetangga. Token tetangga yang bunyi untuk token kita ya kan. Wah tuh. Kita anteng-anteng aja ya. Iya, kita anteng-anteng aja nih. Udah bayar kita tokennya gitu. Kok masih bunyi token tetangga taunya. Tiba-tiba mati aja. Iya, mau negor enggak enak. Tapi memang
ini menjadi kekhawatiran bahwa jangan-jangan ini akan menjadi backfire ketika PPN 12% diberlakukan ya. Ketika misalnya masyarakat akhirnya nggak ada yang belanja gitu. Artinya kan sektor usaha juga nanti akan terdampak. Iya. Artinya ini akan efek domino juga, akan lebih panjang tuh. Makanya mungkin di satu sisi akan menambah pemasukan untuk APBN ya. Tapi di sisi lain kita lihat di lapangan nih, misalnya sektor usaha akan lesu, industri lesu, masyarakat juga yang pada akhirnya misalnya memaksakan diri, oke deh belanja karena mau nggak mau kebutuhan kan. Akhirnya semakin tipis saldo rekeningnya gitu. Ini kan juga berdampak di lapangan. Artinya ada dua sisi nih yang harus dilihat dan juga diperhatikan ya. Jadi memang sekarang tuh udah nggak punya tabungan loh orang-orang tuh. Iya, makan tabungan. Kan? Nggak ada kan tabungan kan? Jadi ada tabungan. Ada tabungan tapi saldonya 0. Tapi kita memang lihat kacamatanya tuh. Bapak kayak di SPBU Pak. Mulai dari 0 ya. Gak pusing. Dia udah pegang jidat.